Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas nih smartphone yang pakai chipset Snapdragon yang harga pertama kali launching harganya 2 jutaan. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 400 ribuan aja. Tergantung kondisinya teman-teman ya, karena kalau unit yang kita beli saat ini adalah unit bekas. Jadi kalau kalian pengen beli, pastiin sellernya terpercaya. Dan kalau kalian nggak pengen bingung-bingung, bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Nah, kalian masih penasaran gimana bentuk smartphone-nya? Apakah masih layak dipakai? Apakah kameranya masih layak? Apakah bisa main game ya, sekedar main game PUBG? Nah, langsung aja kita pindahin dulu kamera ke atas ya, buat unboxing sama review ala Gadget Max. Dan ini dia. Ya, apa ini? Ya, ini adalah Redmi Note. Bukan, ini adalah Redmi S2, teman-teman ya. Smartphone yang pertama kali launching tahun 2018 untuk varian RAM 3/32 GB di angka 2 juta rupiah. Dan untuk harga bekasnya sekarang di tahun 2025, kalau kalian cari-cari, nah kalau saya dapet ini di harga cuma 400 ribuan aja ya, untuk varian RAM 3/32 GB. Nah, mengapa sih saya beli ini? Karena saya penasaran banget sama chipsetnya. Dia pakai chipset Snapdragon, makanya kita coba beli. Saya penasaran aja, apakah masih bisa main game PUBG? Kalau dulu sih masih bisa banget teman-teman ya. Dan teman-teman pasti ada yang mabar pakai HP ini di zamannya. Dan di zamannya itu game PUBG lagi naik-naiknya ya, beda sama sekarang. Kalau sekarang kan masih FF yang naik ya teman-teman ya. Nah, secara dimensi ini compact teman-teman ya. Dan ya ukuran layarnya masih di bawah 6 ya, tepatnya di 5,9 gitu, jadi belum di atas 6. Kemudian ketebalannya cuma di 81 mm dan beratnya cuma di 170 gram aja. Nah, di bagian belakang ini ada dua kamera ya, saya dua kamera sama LED flash. Ini mengingatkan kita sama seri Note ya, Note 5 yang penjualannya keras banget juga. Ada fingerprint ya, fingerprint dulu di sini ya. Kemarin kita bahas Samsung kan fingerprintnya di sini. Nah, kalau Samsung itu keluaran tahun 2020. Terus sini tulisan Mi. Di sebelah kanan tombol power, volume up, volume down. Di sini tuh ada infrared blaster, ada lubang mic, kemudian ada lubang jack audio. Sebelah kiri buat SIM tray, dan di sini tuh ada speaker sama buat chargernya. Dan chargernya masih micro USB teman-teman ya. Ya, di zamannya sih wajar banget ya, walaupun harga 2 jutaan ya. Ya. Kalau yang pengen USB Type-C tuh harganya 3 jutaan ke atas pada saat itu. Ya kayak Xiaomi Mi A1 gitu ya. Kemudian kita langsung aja bahas ke IP ratingnya. Ini belum ada IP rating. Kalau HP sekarang kan wajib ada IP rating. Kalau dulu belum ada IP ratingan. Jadi ya beli HP kalau rusak ya udah gitu ya. Jadi emang nggak disarankan buat celupin ke air. Kemudian materialnya ini full plastik teman-teman ya. Terus Androidnya gimana bang? Untuk Android ini nggak dapat update yang sampai Android 14, 15, enggak teman-teman ya. Untuk yang saya pakai sekarang masih menggunakan Android Oreo dan MIUI-nya menggunakan MIUI Global 10.3 nih ya. Android version-nya. Nih, masih Oreo. Kemudian sistem update sih masih ada ya. Cuma mentoknya nih di MIUI 12 dengan Android di 9 teman-teman ya. Jadi habis itu nggak ada update software lagi. Tapi menurut saya sih masih oke banget ya. Beda nih sama Transsion Holding sekarang, di bagian software tuh nggak diperhatikan banget. Jadi ya udah mentok Android 13 ya 13 aja, nggak ada update ke Android 14. Nah, gitu yang kita lihat di Transsion Holding, seperti brand-brand Itel, brand Tecno, dan Infinix yang seri entry levelnya ya teman-teman ya, itu jarang banget ada update softwarenya. Oke? Terus untuk UI-nya ini ya menurut saya sih masih oke-oke aja, masih ringan ya. Dan masih oke lah dipakai harian juga masih smooth. Sekedar buat buka WA, buat buka aplikasi sih masih bisa banget ya ini ya. Tuh, install aplikasi misal kalian mau install WA bisa banget. Jadi kalian harus batasin ya. Ingat ini RAM-nya hanya 3 GB, terus storage-nya 32 GB. Kalian hanya install beberapa aplikasi yang penting-penting aja seperti WA buat komunikasi, TikTok Lite buat buka-buka TikTok. Soalnya tahu nih teman-teman suka buka TikTok, tinggal TikTok Lite. Terus Facebook ya Facebook Lite ya, biar storage-nya terasa lebih lega. Buat CapCut apakah bisa bang? Mesti bisa sih ya. Nih coba kita cari CapCut apakah bisa nih. Loading lama banget nih. Nah ini bisa ya, bisa pakai CapCut kalau kalian pengen editing video, mau upload ke TikTok, mau upload ke Facebook, masih bisa banget pakai HP ini. Cuma ya kalian harus
ya akal-akalin untuk storage-nya, karena storage-nya kecil ya, jadi bakalan cepat penuh. Terus kita lanjut nih ke bagian berikutnya dari Redmi S2 ini adalah di bagian layar. Untuk bagian layar ini hanya menggunakan layar HD Plus ya. Beda nih sama Redmi yang Note 5 itu sudah Full HD. Kemudian ini resolusinya hanya di 720 x 1440 pixel. Nah, kita coba cek menggunakan display info ya. Ini udah install ya. Saya belum install ya. Saya belum install. Nah, itu langsung aja lah ya. Di sini tuh untuk ukuran layarnya di 5,9 inch. Jadi ya menurut saya sih compact ya untuk ukuran layar segini. Yang mana kalau zaman sekarang kan layar kan udah besar-besar gitu ya. Kalau yang ini masih ukuran layarnya 5,9 inch. Kemudian untuk kerapatan layarnya ada di 269 ppi. Dan ini peak brightness-nya hanya di 500 nits ya teman-teman. Kemudian untuk multi touch-nya, walaupun HP jadul dia sudah bisa ngasih multi touch hingga 10 sentuhan. Dan di sini tuh untuk kalau kita pakai nonton Netflix, teman-teman ya, siapa tahu nih mau pakai HP ini buat nonton Netflix, sayang di sini tuh security levelnya hanya L3 ya, jadi belum bisa sampai Full HD kalau buat nonton Netflix. Kemudian untuk proteksi HP ini tuh nggak ada, beda nih sama Redmi Note 5 itu sudah ada proteksi Corning Gorilla Glass teman-teman. Jadi kalau kalian pengen yang advance, beli yang begasan Redmi Note 5. Kebetulan Redmi Note 5 menurut saya sih harganya masih tinggi ya, sekitar 800.000, 700.000. Jadi saya nggak beli yang murah, saya beli ini gitu ya, buat ya bernostalgia ke zamannya ya, tahun 2018. Dan saya pun memulai channel saya tahun 2017 akhir. Jadi HP ini sempat kita bahas pada zamannya dulu ya. Dan pada tahun-tahun segitu tuh saya paling sering bahas HP Docomo. Kalau teman-teman yang masih nonton dari dulu sampai sekarang, kalau ingat slogan atau opening Domo Minasang itu pasti nontonnya awal-awal ya. HP Docomo ya, zaman itu. Karena asik banget ya pada zaman itu teknologi itu ya, kita bisa nyobain teknologi Jepang gitu ya. Ya kayak fingerprint, yang side fingerprint dulu itu kita hanya merogoh kocek 800.000 dapat side fingerprint, yang mana pada saat harga HP saat itu tuh 2 juta, 3 juta atau bahkan 5 juta baru dapat side fingerprint. Kemudian teknologi-teknologi kayak yang anti air gitu ya, kita modal 800.000 dapat HP seperti itu. Kalau sekarang nggak perlu ya, sekarang modal 1 jutaan aja HP udah tahan terhadap cipratan air. Oke, kita lanjut buat nonton YouTube, apakah masih lancar atau enggak HP ini ya, kita cobain. Siapa tahu nih yang masih pakai, komen-komen di bawah ya, gimana pengalamannya pakai Redmi S2 ini. Oke, kita coba buat nonton 4K video. Ini kita seperti biasa lah ya. Speakernya berfungsi dengan baik. Speakernya satu aja ya. Ini nggak berfungsi, hanya hiasan aja. Untuk suara speakernya standar HP-HP entry level sekarang ya. Dan pemutaran videonya kita cek di sini sampai 1440p, 60 fps. Kita coba tes apakah dia bisa lancar atau enggak. Wow, ini lancar loh, bisa muter di 1440p di 60p. Nih kita pakai putaran video yang ini, dan memang masih enak. Kualitas warna juga masih bisa bersaing lah sama HP-HP sekarang ya, yang HP-HP entry level. Dan lancar. Wow. Biasanya itu kalau HP-HP sekarang itu kita paksain buat nonton YouTube dengan resolusi tinggi kayak tadi, itu bakalan terasa nge-freeze-nya. Kalau tadi ini kita lihat lancar ya, dengan pemutaran video di 1440p di 60 fps. Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya adalah bagian performa ya. Nah, untuk performa gimana bang? Kalian pasti nanya banget ya. Zaman dulu, tahun 2018 ke bawah itu, chipset itu wajib Snapdragon teman-teman ya. Kalau kalian beli MediaTek, apalagi beli Unisoc, ya kalian bakalan dibully. Karena emang di zaman itu, prosesor itu belum berkembang
cepat sekarang ya. Ya, kalau dulu tuh MediaTek tuh cepat panas, nge-lag, ya terus kemudian HP-nya cepat matot ya. Unisoc juga sama. Dan prosesor-prosesor itu biasanya dipakai sama HP-HP entry level yang emang harganya jauh di bawah ya. Seperti Advan sering pakai prosesor itu, Evercost, Mito ya. Jadi sering pakai prosesor dari Unisoc bahkan dari MediaTek. Terus pakai pabrikasi yang 28 nanometer. Kalau sekarang kan pabrikasi ya sejutaan aja udah dapat pabrikasi 6 nanometer ya. Di zaman itu 28 nanometer yang mana kalau dipakai harian tuh nggak enak banget sumpah. Makanya HP Redmi pada saat itu tuh wow banget ya, karena emang bisa ngasih Snapdragon yang 625 ini ya. Pada saat itu tuh Vivo atau Oppo ngeluarin Snapdragon 625 harganya 4 juta 5 juta teman-teman. Sedangkan ini bisa ngasih harga 2 juta, bahkan bisa di bawah 2 juta kalau kalian beli yang distributor. Kalau di zaman itu masih ada distributor sama TAM gitu ya. Ya, pakai Qualcomm Snapdragon 625 dengan CPU-nya 4X Cortex A53 sama 4X Cortex A53 juga ya, 2 GHz. Pabrikasinya di 14 nanometer teman-teman ya. Ya oke lah ya, kalau kita bandingin sama sekarang ya, sama kayak Unisoc T606, terus sama dengan MediaTek Helio G85 dia pakai pabrikasi 14 nanometer. Sedangkan kalau Helio G99 kan udah pakai pabrikasi di 6 nanometer gitu ya. Sekarang udah jauh banget ya kalau kita teknologi ya seperti itu. Yang dulu kita celah sekarang udah berkembang pesat dan bagus gitu ya. Unisoc pun sekarang udah bagus ya. Kalau dulu emang wah parah banget teman-teman ya, emang nge-lag gitu ya, panas gitu ya. Jadi kalian nggak bisa berharap banyak pakai prosesor itu di zamannya ya, tahun 2018 ke bawah ya. Terus untuk RAM-nya di sini dia menggunakan RAM 3 GB ya, LPDDR3 ya, belum 4X ya. Kemudian untuk storage-nya 32 GB ya, tentunya masih eMMC belum UFS ya. Kalau sekarang kan wajib banget sudah UFS. Kemudian baterainya kita nggak berharap banyak ya. Mestinya bisa hidup aja sih udah seneng banget. Baterainya cuma 3080 mAh dengan dukungan charger 10 watt kalau kalian dapat chargernya. Ya kalau nggak dapet ya kayak saya ini beli batangan ya udah gitu ya, pakai yang ada aja di rumah. Kemudian fitur yang lainnya dari HP ini sudah ada fingerprint di sini ya. Tuh, cepet bukannya cepet. Tuh. Nih. Ada fingerprint dan cepet. Kemudian yang spesial di sini tuh gironya sudah hardware ya. Kita coba cek. Pakai sensor box nih ya. Sensornya dari cahaya ada, kemudian orientasi ada. Kemudian sensor gironya juga ada. Ini pakai panel dari Bosch. Udah hardware ya. Sensor magnetik juga ada. Mestinya sih HP ini kalau dipakai ngojek masih bisa banget teman-teman ya. Siapa tahu nih yang punya budget pas-pasan pengen pakai ngojek HP-nya untuk sementara dulu sebelum beli HP yang bagus ya, bisa pakai ini dulu. Cuma kalau hujan-hujan kayak gini tuh kalian harus plastikin HP-nya biar aman, karena HP ini tuh belum tahan terhadap cipratan air. Nah, kita coba lihat di AnTuTu Benchmark biar kita tahu nih skor AnTuTu-nya berapa sih. Snapdragon 625 ternyata skornya kecil ya, dapatnya di 93.000. Kita menggunakan AnTuTu versi 8. Kalau pakai AnTuTu yang versi sekarang itu nggak mau ke reload ya. Nah, skor CPU-nya dapat di 40.000, GPU dapat 9.000, memori dapat 29.000, dan UX dapat 13.000 aja. Kemudian di sini kita coba testing buat GPU mass benchmark-nya. Untuk GPU-nya dia menggunakan GPU Adreno 506. Udah ya jarang banget ya bahas chipset ini, kita coba testing lah ya. GPU mass benchmark-nya. Cuma nge-reloadnya lama ya, kebukaan baru ke-reload. Dan bisa dilihat ya, emang nggak smooth. Kemudian FPS-nya juga dapatnya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi sekedar buat main game ringan-ringan sih, seperti game FF sih mestinya bisa ya. Kalau game PUBG kayak memaksakan banget, tapi ya udahlah kita coba aja. Saya penasaran aja apakah bisa di main game PUBG di smartphone ini. FPS-nya hanya dapat di 63, 66 ya. Jadi ya standar aja sih ya. Kemudian rata-rata minimal IPS-nya dapat di 36 IPS,
average-nya di 50 fps nih. Tapi nggak terlalu nge-lag sih ya. Kalau kita bandingin sama chipset Unisoc MediaTek yang pasti pabrikasi 28 nanometer, ya kalau kita buka seperti ini tuh terasa banget nge-lag-nya misalnya. Lumayan smooth nih, lumayan smooth. Oke, dapatnya di 456.000. Ya, standar lah ya HP zaman dulu. Kita pengetesan berikutnya, kita coba main game PUBG aja lah ya. Game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke gamenya teman-teman ya. Kita coba lagi. Kita sudah hapus beberapa aplikasi ya yang memberatkan. Jadi kita coba lagi. Ngehang lagi. Ini sih kayaknya nggak bisa lah main game PUBG teman-teman. HP-nya udah panas juga. Coba pakai cooler ya, pakai cooler lah ya, apakah bisa? Ini udah masuk keluar ya. Kita coba pakai cooler apakah masih bisa main game PUBG. Nah, kita sudah pakai cooler, ternyata emang RAM 3 GB kita paksa main game PUBG ya nggak bisa ya teman-teman. Jadi ya udahlah, kita nggak testing gaming untuk saat ini. Nyatanya sih bisa ya mainnya, cuma nggak tahu kenapa pas pertengahan gitu dia tiba-tiba nge-lag dan ya langsung keluar gitu aplikasinya. Jadi ya gitu ya. Kalau dulu RAM 3 GB masih bisa main game PUBG ya, seingat saya sih masih pakai Snapdragon 625 itu masih bisa banget main game PUBG pada tahun 2018-17 ya teman-teman ya, karena saya sering banget buat uji coba smartphone RAM 3 GB buat main game PUBG itu masih bisa. Tapi ya sekarang kita testing nggak bisa gitu ya. Ya namanya juga HP udah lama ya. Itu aja untuk pengujian gamingnya, dan emang nggak bisa main game ya. Kita lanjut, pengujian berikutnya adalah game testing kameranya. Oke, itu dia buat uji coba gaming. Ternyata ya seperti itulah performanya ya. Selanjutnya kita bahas di bagian kamera. Untuk setup kameranya, ini kamera utamanya adalah di 12 megapiksel ya. Kemudian ada 5 megapiksel depth. Kemudian untuk kamera depan di 16 megapiksel. Kita langsung aja masuk ke UI kameranya. Nah, kita pindah ke paling kiri, ada short video, terus ada video. Video ini bisa merekam di 1080p di 30fps aja mentoknya ya teman-teman ya. Tuh. Dan paling kecil di 480p 30fps. Kemudian di sini tuh ada image stabilization, cuma ya nggak berfungsi dengan maksimal ya teman-teman ya. Terus untuk kamera depannya ini 16 megapikselnya hasilnya cukup oke. Dan menurut saya baik lah ya hasilnya ya. Dibanding sama HP-HP entry level sekarang yang ngasih sensor kamera hanya 5 megapiksel, ini masih bisa diadu ya. Cuma 16 megapiksel kan udah lumayan banget gitu lah ya. Nah, kita coba di outdoor sedikit ya untuk kameranya biar teman-teman ada ya gimana sih pendapatnya, apakah kameranya bagus atau enggak ya. Kalian bisa komen sendiri di bawah ya apakah kamera bagus atau enggak. Oke, kita langsung aja testing di outdoor buat hasil kamera dari Redmi S2 seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Redmi S2 teman-teman ya. Kita ngerekamnya ya standar 1080p di 30fps. Dan menurut saya hasil kameranya masih bisa nih bersanding sama HP-HP sekarang nih yang harga sejutaan teman-teman ya. Nih, kita ngerekamnya segini, terus kita juga hidupin image stabilizer-nya. Cuma nggak tahu nih apakah bergoncang atau tidak. Tuh, menurut saya sih fokusnya lumayan oke lah ya, detail warnanya juga oke kalau di layar nih. Coba kita lihat hasilnya. Kalau pakai jalan hasilnya seperti ini. Ya emang nggak berfungsi banget ya untuk steady-nya. Jadi ya kalian tanpa ultra steady aja ngerekamnya ya. Ini hasilnya seperti ini. Ya masih oke lah ya. Upload ke sosmed masih oke lah. Kita coba kamera depan. Nih, bukan kamera depan sih. Kita rekam muka saya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Gimana menurut teman hasil kameranya? Bagus atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Ya, untuk ukuran HP udah launching 6 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Masih bagus banget hasilnya. Masih bisa bersanding lah sama HP yang harga segini itu. Di sejutaan yang sekarang ada itu masih oke itu. Nih, menurut teman gimana hasilnya? Silahkan komen di bawah ya. Kita coba kamera depan dikit. Dan ini adalah hasil kamera depannya teman-teman ya. Dan menurut saya hasil kamera depannya bagus. Kontras warnanya masih dapet lah ya.
Kulit wajah juga masih oke, nggak terlalu buruk. Upload ke Facebook masih oke lah ya. Buat konten FB Pro masih oke, buat interaksi. Nih, kalau ke atas seperti ini, kalau sampai seperti ini, hasil kamera depannya. Hampir sama ya hasil kamera depan dan belakang ya. Warnanya itu oke itu loh. Pakai jalan hasilnya seperti ini. Ya masih bergoncang, jadi kalian perlu gimbal gitu biar stabil hasilnya. Nah, itu aja untuk hasil kamera depan dan belakang. Kita testingnya siang hari, nggak panas ya. Kita coba putus sedikit, hasilnya itu seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Redmi S2 ya. Ini HP menurut saya masih layak banget dipakai ternyata ya. Ya di harga di 400 ribuan kondisi masih oke, masih layak. Tapi kalau kalian dapat kondisi baterai drop atau nggak layarnya pecah, mungkin kalian bisa pilih brand yang baru ya, kayak Technospark Go One yang harga 900 ribuan. Ini kita coba karena saya penasaran dengan chipsetnya. Ternyata ya kurang menarik juga. Karena kalau sekarang kita bandingin sama chipset yang ada, ya kalah nih smartphone. Ya kayak Technospark Go One udah pakai Unisoc T615 yang skor Androidnya dapat di 200 ribuan, sedangkan ini hanya di 80 ribuan aja. Nah, segitu dulu video Gadget Max. Nah, siapa yang udah megang HP ini dan pengalamannya gimana, silahkan komen di bawah ya. Apakah masih pakai atau enggak? Oke, terima kasih sudah menonton sampai video. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maaf kalau Gadget Max ada salah ucap, salah kata maksudnya. Maafin ya. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.